Masih bersama Aim dalam pembahasan Swallowed Star episode 208. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang lagi enak-enak semedi, tahu-tahu malah disenggol sama Raja Fei Jing, makhluk spesial yang cukup kuat dan sulit untuk dihadapi. Untuk menghindari pertarungan langsung melawan musuh satu itu, Luo Feng memilih masuk ke dalam pusaran 9 kegelapan di Laut 9 Kegelapan, dan pada akhirnya malah masuk ke dalam sebuah dunia yang dipenuhi oleh kabut merah, disebut sebagai Dunia 9 Kegelapan. Masih di Dunia 9 Kegelapan, dengan Luo Feng yang masih berusaha kabur dari kejaran para warga lokal yang tinggal di tempat tersebut. Sebagai ras asing yang menyusup ke sana, Luo Feng harus disingkirkan oleh mereka, bagaimanapun caranya. Babata bisa merasakan dalam 100 miliar kilometer telah terdeteksi 3.500.000 World Master dan 612 Immortal. Jumlah musuh yang melakukan pengepungan juga semakin lama semakin bertambah banyak. Kata pangeran yang memimpin pengepungan, kekuatan dewa dari rasnya dapat menggerakkan kekuatan Dunia 9 Kegelapan ini sehingga mereka bisa mendeteksi secara jelas segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk ras asing yang bukan bagian dari rasnya. Kini, jutaan prajurit telah bergabung di sana, makanya pangeran yakin kalau si ras asing alias Luo Feng pasti nggak bakalan bisa kabur dari tangannya. Salah satu bawahan pangeran ngasih tahu kalau lingkaran pengepungan 9 lapis telah siap. Bersama dengan itu pangeran meminta prajuritnya untuk mulai bergerak, menyempitkan titik-titik pengepungan sambil terus melakukan pencarian target di tiap lapisan pengepungannya. Luo Feng yang menyadari pergerakan pengepungan musuh yang makin membuat area menyempit terlihat keluar dari persembunyian. Hanya saja tak butuh waktu lama bagi para ras 9 Kegelapan untuk bisa menemukannya dan mengunci titik koordinatnya. Luo Feng dikepung oleh banyak musuh dan kini tidak bisa kabur lagi kemana-mana. Nggak pakai lama, pangeran langsung nyuruh 800 Immortal di bawah perintahnya buat siapin serangan gabungan 9 Kegelapan. Serangan mengerikan itu nggak bisa dihindari sama sekali sama Luo Feng yang tubuhnya langsung lenyap tak tersisa. Dan yang tersisa hanyalah sebuah cincin penyimpanan yang di-dropnya. Tapi pas diperiksa sama pangeran, kok harta di dalam cincin itu nggak berharga semua dan cuman ada sedikit. Dia yakin kalau Luo Feng yang baru diserang itu palsu, makanya dia langsung nyuruh bawahannya buat kembali ke formasi pengepungan dan terus menyempitkan zona target. Luo Feng asli yang lagi bersembunyi di sekitar area titik pengepungan terlihat masih aman. Dia nggak mau berhadapan langsung sama musuh karena jelas nggak ada peluang buat bisa menang. Makanya dia cuman bisa mengirim budak-budak ras asingnya sebagai tumbal yang nyamar sebagai Luo Feng buat ngulur waktu. Jadi sekarang Luo Feng cuma tinggal nunggu manakah yang lebih cepat. Apakah lingkaran pengepungan menyempit atau klon Musa yang sampai duluan di sana? Klon Luo Feng satu itu kini sudah sampai di Laut 9 Kegelapan dan ketika masuk ke dalam pusarannya dia bisa merasakan hambatan untuk bisa bergerak dengan bebas dan juga tidak dapat melakukan teleportasi. Untuk bisa masuk ke dalam Dunia 9 Kegelapan memang sangat menyulitkan. Untungnya Musa punya teknik rahasia bawaan domain. Kalau enggak, udah pasti dia bakalan mati kelelahan sebelum bisa mencapai tujuan. Sementara klon Musa dalam perjalanan, di saat itu pula banyak Luo Feng palsu yang berhasil ditumbangkan oleh musuh dan masih dengan tujuan yang sama, di mana pangeran terus menyapu ras asing yang muncul sebagai Luo Feng dalam pengepungan yang terus menyempit. Luo Feng bisa melihat ada pusaran di langit dan kemunculan sang penyelamat. Sementara musuh semakin lama semakin mendekat. Hingga saat itu pangeran telah membunuh 39 musuh. Kini diameter lingkaran pengepungan telah menyempit hingga 100.000 kilometer. Menurutnya, di titik ini Luo Feng yang asli hampir nggak bisa sembunyi lagi. Berbagai area terus disisir, tak ada satupun lokasi yang terlewatkan. Beberapa Luo Feng juga telah ditemukan. Hanya saja mereka cuma sekedar Luo Feng palsu yang kembali ke bentuk aslinya setelah dihabisi.
Setelah mencapai titik temu dan menyisir semua area pengepungan, Pangeran Auto kebingungan dong. Gara-gara Luofeng yang dibabat semuanya palsu, gak ada yang asli. Dan kini para prajurit udah gak nemuin lagi aura asing di sekitar mereka. Itu karena Luofeng udah balik gabung sama klon Mosa dan sekarang udah ngopi gen ras 9 kegelapan dan nyaru di antara para prajurit di sana. Begitulah cara Bang Condet lolos dari pengepungan. Beralih ke dunia batin, setelah mendapatkan bahan dari pohon dunia, Bang MC akan membuat klon ketiganya. Ini tidak akan mudah. Tingkat kehidupan pohon dunia sendiri mendekati batas pembuahan dunia batin di dalam tubuh Luofeng. Makanya Luofeng penasaran apakah ini akan berhasil. Ketika membentuk cangkang telur emas, energi di dalam dunia batin mulai terhisap secara masif. Babata dan yang lainnya terlihat menahan daya hisap yang begitu kuat. Sayang sekali, setelah menghisap banyak kekuatan, cangkang emas mulai mengalami keretakan dan meledak tanpa membuahkan hasil. Dunia batin Luofeng tak dapat menahan tingkat kehidupan pohon dunia, makanya harus berakhir dengan kegagalan. Padahal udah susah payah dapetin materialnya, tapi tetap gagal juga. Di area sekitar pemukiman dunia 9 kegelapan, itulah tempat yang sekarang Luofeng singgahi. Dikatakan bahwa ukuran tubuh dewa menentukan jumlah kekuatan dewa. Jika klon ketiga memiliki pasokan kekuatan dewa yang cukup, maka itu akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup Bang Condet. Makanya klon ketiga yang akan diciptakan nantinya setidaknya harus memiliki tubuh dewa yang sangat besar, serupa kayak pohon dunia. Di sekitar pemukiman ada sekelompok anak-anak nakal yang kelihatan lagi pada main sambil ngancurin bangunan-bangunan di sekitarnya. Anak-anak itu udah mencapai tingkat planet. Kalau udah dewasa, mereka bisa mencapai World Master dengan mudah, menunjukkan jika ras 9 kegelapan itu memang sangat kuat. Salah satu anak ngomong kalau mereka yang terlahir dari Laut Kaisar berhak melewati pusaran 9 kegelapan dan pergi ke dunia luar setelah mencapai level immortal dan menyaksikan secara langsung betapa megahnya laut leluhur mereka. Luofeng yakin jika laut leluhur yang dimaksudkan adalah Laut 9 kegelapan. Seorang anak dengan sombongnya berkata kepada teman-temannya kalau dia tuh lahir dengan menyerap esensi laut leluhur, makanya dia harus dihormati. Pada dasarnya ras 9 kegelapan merupakan makhluk energi yang lahir dengan cara yang cukup istimewa. Dikatakan pula di dunia 9 kegelapan ini terdapat total 108 Laut Kaisar yang mendapatkan perlakuan istimewa dan dipuja oleh banyak keturunan. Laut Kaisar ini gak boleh disentuh sama ras mereka secara sembarangan. Bocil yang lahir dari Laut Kaisar ngomong ke bocil sombong yang lahir dari Laut Leluhur kalau mereka yang lahir dari Laut Kaisar juga bisa kok jadi orang hebat. Dari informasi yang didapatkan melalui obrolan para bocil, katanya di tempat ini ada 108 pangeran dan ada juga Laut Kaisar berjumlah 108. Jelas itu bukan merupakan suatu kebetulan semata. Luofeng berasumsi jika di setiap Laut Kaisar pasti ada pangerannya. Luofeng yang coba memastikan kemudian dikasih tahu sama Lord Guru kalau para pangeran 9 kegelapan adalah Laut Kaisar itu sendiri dan penguasa 9 kegelapan ruang waktu adalah Lord 9 kegelapan yang juga merupakan Laut 9 kegelapan itu sendiri. Status Lord 9 kegelapan dikatakan setara sama guru Luofeng ini karena setelah dibunuh dia akan segera muncul kembali, tidak mati dan tidak akan lenyap. Dahulu Lord Tianlang dan Lord Chang'an dari ras demon bersama-sama memburu Lord 9 kegelapan sampai ke Laut 9 kegelapan. Dia melarikan diri masuk ke laut sampai menghilang dan kemudian seluruh kekuatan dewa di samudra tak terbatas itu mulai terbakar. Lord Chang'an yang masih melakukan pengejaran berhasil dimusnahkan, sementara Lord Tianlang bisa lolos karena memiliki harta karun istana yang kerap kali dia bawa. Dan setelah pertempuran itu semua orang tahu bahwa Lord 9 kegelapan adalah Laut 9 kegelapan itu sendiri. Sekali dia mati, maka Laut 9 kegelapan akan melahirkannya yang baru. Dan Laut 9 kegelapan itu juga merupakan sumber energi tak terbatas miliknya. Dengan samudra kekuatan dewa berdiameter belasan tahun cahaya di sana, Luofeng sempat mikir, siapa di alam semesta ini yang bisa menandingi kekuatan dewanya? Gila memang. Luofeng ngasih tahu gurunya kalau dia baru saja melakukan penyelidikan di dunia 9 kegelapan di bawah pusaran dan mendapati jika Lord 9 kegelapan punya 108 pangeran dan 108 Laut Kaisar yang saling berkaitan dengannya. Makanya target klon ketiga yang Luofeng tetapkan kali ini adalah pangeran dari ras 9 kegelapan. Kata Tuan Guru, karena ada banyak pangeran, mestinya tingkat gen kehidupan dari makhluk itu mestinya tak terlalu tinggi. Peluang keberhasilan pembuahannya juga akan lebih besar. Mengingat watak Lord 9 kegelapan yang pemarah,
pasti Luo Feng bakalan kesusahan pas ngambil air di Laut Kaisar. Makanya kata Tuan Guru, nanti kalau Luo Feng mengalami kendala selama prosesnya, Luo Feng cukup ngomong aja kalau dia tuh murid si penguasa kota kekacauan, pasti Luo Feng bakalan selamat. Luo Feng yang terlalu berani juga sering membuat guru-gurunya merasa khawatir. Contohnya setelah Guru Zhenyan tahu Luo Feng terpaksa masuk ke pusaran 9 kegelapan sama Fei Jing sebelumnya, guru monyet Luo Feng satu itu langsung mengambil tindakan, masuk ke 9 kegelapan ruang waktu dan bertarung mati-matian melawan Raja Fei Jing. Dan hasilnya, karena guru monyet tersebut udah nerobos ke level Universe Venerable, Fei Jing pun dibuat sampai tak berkutik. Musuh dipukul bolak-balik sampai nggak bisa kabur kemana-mana. Hanya saja di tengah pertarungan, ada Venerable Wan Feng dari aliansi perbatasan utara yang ikut campur. Kalau enggak mah, udah pasti Fei Jing bakalan mokat di tangan sang guru. Mendengar cerita itu, Luo Feng janji bakalan balas budi sama gurunya yang udah belain dia. Luo Feng juga berjanji cepat atau lambat dia pasti bakalan balas dendam sama Fei Jing yang sok keras itu. Luo Feng kemudian muter-muter di dunia 9 kegelapan untuk mencari Laut Kaisar yang masih kosong. Dia banyak melihat warga lokal yang pada bersujud di depan Laut Kaisar. Tempat seperti itu nggak bisa Luo Feng gunakan, makanya dia terus melakukan pencarian. Tentunya yang Luo Feng cari adalah Laut Kaisar Pangeran tingkat World Master yang belum melahirkan kehidupan, yang cocok untuk membuat klon ketiganya. Setelah melakukan pencarian, Luo Feng pun berhasil menemukannya. Pas lagi lihat-lihat Laut Kaisar yang kosong itu, Luo Feng dipergokin sama seorang warlock. Luo Feng yang nyaru jadi bagian dari mereka ngomong kalau dia lagi menikmati kemegahan Laut Kaisar, jadi dia melamun sebentar di sana. Warlock tersebut nyuruh Luo Feng hati-hati dan jangan sampai menyentuh air Laut Kaisar sebelum akhirnya dia pergi meninggalkannya. Babata berharap agar Lord 9 kegelapan gak peduli pas Luo Feng ngambil sedikit air laut di sana. Ya, sebesar apapun konsekuensinya, demi masa depan yang lebih baik, Luo Feng akan memberanikan diri melakukannya. Seraya menggunakan domain, Luo Feng mengambil sedikit air Laut Kaisar yang nampak seperti air darah berbau amis. Tapi sesaat setelah mengambilnya, muncul retakan yang menarik Luo Feng menuju suatu tempat. Dia ketahuan nyolong air Laut Kaisar sama si Lord penguasa tempat. Luo Feng dibawa ke sebuah tempat tak dikenal dan disinilah dia bertemu dengan perwujudan Lord 9 kegelapan, penguasa Laut 9 kegelapan. Luo Feng langsung sungkem di depannya sambil nahan tekanan yang begitu kuat. Lord berkata kepada Luo Feng, sebagai manusia yang menyusup ke sana, dia kan udah tinggal cukup lama. Mestinya Bang MC tahu dong kalau Laut Kaisar itu nggak boleh disentuh, apalagi dibawa. Beberapa kalimat yang keluar dari mulut sang Lord bikin jiwa Luo Feng berguncang dengan begitu hebatnya. Niat membunuh sang Lord terasa begitu kuat. Luo Feng beralasan jika air Laut Kaisar di tempat lain itu sangat biasa, dan air Laut Kaisar kecil yang diambil olehnya itu seperti air yang masih segar. Bahkan secara samar-samar dia juga bisa mencium bau darah. Karena merasa penasaran makanya Luo Feng ambil sedikit. Untung-untung ada manfaatnya. Cuman buat untung-untungan, padahal itu dilanggar, tapi masih berani melakukannya. Sang Lord berkata jika Luo Feng harus menanggung konsekuensinya. Pergerakan Luo Feng dikekang oleh energi keunguan bersama dengan beberapa darah runcing yang siap menembus tubuhnya. Pada situasi tersebut Luo Feng mikir kayaknya dia harus pakai teknik orang dalam, ngasih tahu si Lord di depannya kalau dia tuh murid penguasa kota kekacauan. Tapi nggak jadi. Memang Lord 9 kegelapan sempat memancarkan niat membunuh dan pengen bunuh Luo Feng. Tapi Luo Feng adalah seseorang yang diketahui belum memilih organisasi luar sekte Dewa Leluhur. Makanya jika bersedia menjadi utusan pelindung garis 9 kegelapan, nyawa Luo Feng akan diampuni. Kalau nggak mau nerima tawaran tersebut, maka Bang Condet tentu saja akan dibunuh. Babata pernah dengar, konon katanya penerima warisan yang berlatih jalan Dewa Binatang sampai tingkat kelima mesti bergabung dengan organisasi luar sekte Dewa Leluhur. Cepat atau lambat, Luo Feng harus bergabung dengan salah satu dari berbagai organisasi yang ada. Dalam situasi menyulitkan di hadapannya, ya udah pasti Luo Feng setuju sama penawaran si Lord. Abis nerima tawaran itu dan jadi utusan pelindung ras 9 kegelapan, Luo Feng dikasih sebuah token emas yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan sekte Dewa Leluhur. Lord negasin kalau Luo Feng gak boleh ngilangin benda tersebut. Setelah Luo Feng dikeluarin dari sana, Lord 9 kegelapan tersenyum berkata, jika orang-orang itu tahu Blade River King berafiliasi dengannya, pasti reaksi orang-orang itu bakalan heboh. Siapakah yang dimaksud sama si Lord? Kayaknya si Lord Tianlang. Karena ras demon satu itu kan punya dendam sama Luo Feng. Dia juga kemusuhan sama Lord 9 kegelapan. Ya siapapun itu, kita lanjut dulu ke ceritanya. Luo Feng yang keluar tahu-tahu udah muncul di atas permukaan laut 9 kegelapan.
Tuan Kapibara muncul, nari-nari dan ngucapin selamat buat bosnya. Masuk lagi ke dunia batin. Sekali lagi Luo Feng akan coba menciptakan klon ketiganya. Kali ini pakai air darah dari Laut Kaisar. Apakah kali ini akan berhasil? Situasinya sama kayak sebelumnya. Setelah proses dimulai, bahan yang digunakan untuk membuat klon mulai menarik energi dari dunia batin, membentuk ovum atau sel telur yang kemudian terlapisi oleh cangkang emas. Nggak kayak sebelumnya, cangkang emas yang melapisi sel telur nggak menunjukkan tanda-tanda keretakan, nampak stabil dan siap untuk memulai pembuahan yang sebenarnya. Perkiraan waktu klon ketiga Luo Feng lahir ke dunia nggak lama-lama banget. Paling cuman 600 tahun doang kok. Ya, pokoknya setelah melahirkan klon ketiganya, Luo Feng yakin kalau dia akan memiliki sumber kekuatan dewa yang tak terbatas. Sekalipun dia mati, maka dia juga bisa terlahir kembali. 600 tahun ya. Kita aja 60 tahun belum tentu sampai, guys. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai menit terakhir dan bye.